Terbongkar, pernyataan Bitor soal ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka ternyata tidak benar. Bitor sampai meminta maaf ke Profesor Paiman Soeharjo karena telah menuduh Profesor Paiman Soeharjo ini adalah orang yang membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Nah, penasaran seperti apa videonya? Tanpa berlama-lama, yuk kita tonton videonya berikut ini. Bitor meminta maaf atas tuduhan Paiman Raharjo mencetak ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Ternyata tuduhan tersebut tidak benar. Terkait saya membuat ijazah Jokowi, saya kan sudah mengaku tidak. Kemudian tentang ijazah palsu saya di Mustopo juga tidak benar ya, ditarik ya. Ya, saya harapkan kita bisa berteman dan hal-hal yang tidak punya bukti jangan dituduhkan karena saya ini kan berkarir dari bawah. Orang menuduh itu karena ada elemen pendukung. Ya, tapi kan belum ketemu saya sudah harusnya klarifikasi ke saya dulu dong. Saya kan Belum punya nomornya. Gak punya nomornya katanya. Makanya jangan asal-asal bicara, Bitor. Sekarang siapa, Bitor, yang menyuruh kau nuduh Profesor Paiman itu yang buat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka? Ayo. Kawan, ya kan? Ya, intinya abang menarik tuduhan bahwa saya menarik. ya. Berarti masih dilacak ini benar Iya, tidak. Berarti kan tanggal 9. bukan terkait dengan saya, gitu loh. Berarti abang permintaan maafnya nggak tulus dong. Tulus dong. Tulus dong, betul. Bapak karena hukum, kurang aja. Ada dua pihak yang dirugikan Pak Jokowi, satu Prof. Nggak, itu Paiman. terkait dengan saya aja. Karena Iya. saya kan mengawali-kali dari bawah sekarang. Bitor akhirnya minta maaf sama Profesor Paiman. Itulah makanya Bitor, mungkin kau disuruh orang, mungkin ya. Disuruh orang, ya kan, langsung aja nyerocos, ya kan, langsung fitnah sana fitnah sini. Akhirnya apa? Minta maaf. Untuk selengkapnya video ini saya belum dapat nih ya, baru scroll dapat, inilah dia. Ternyata ada video yang mana Bitor minta maaf ke Profesor Paiman. Ini akan ada, bukan akan ada ya, udah pasti ada pihak-pihak yang kebakaran jenggot. Roy Suryo CS kan percaya sekali dengan pernyataan si Bitor ini. Aduh, kacau. Semakin terbuka siapa yang berbohong, siapa yang tukang fitnah, ya, siapa yang bikin gaduh sebetulnya. Bahwa Jokowi bukan Oh, ini lagi nih. alumni UGM. Wih, Pak maksa. Jokowi, Anda bukan alumni UGM. Mengaku saja lah, Pak. Kalau saya pribadi saya maafkan Bapak, tapi nggak tahu rakyat yang lain. Ya. Kalau saya pribadi, saya secara pribadi, tapi banyak rakyat mungkin berpandangan berbeda. Tetapi Rakyat mana, Pak, mon? dokumen-dokumen itu, kejanggalan itu sudah terlalu banyak, Pak. Jangan tetap bertahan dalam kebohongan Anda sehingga tenggelam dan diselimuti kecemasan terus. Ya, Bapak cemas dimanapun Bapak berada, sementara kami di sini ketawa-ketawa. Bilang Pak Jokowi cemas dimanapun Pak Jokowi berada, sedang kami di sini tertawa-tawa. Lah. Pak Jokowi santai-santai aja kok, ya. Tempo hari aja liburan sama anak cucunya di Bali. Lah, kalian mon sibuk sana sini cari dokumen, ya. Cari pembenaran ke UGM lah. Ya, paksa UGM memperlihatkan dokumen-dokumen terkait Pak Jokowi. Terus kemana lagi? Ke rumah dosennya Pak Jokowi itu. Diusir lagi. Terus kemana lagi? Ke desa tempat Pak Jokowi KKN. Itu yang katanya kata-katawa, itu yang katanya santai-santai. Kalian sudah panik, apalagi status kalian sekarang sudah menjadi pihak terlapor, ya. Sudah menjadi pihak terlapor, mon. Dan satu lagi ya, komplotan kalian, junjungan kalian Presiden TPUA Egy Sujana pun udah mau melarikan diri, nggak mau dicampur aduk urusannya sama kalian. Soal laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, ya. Ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak
di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28 hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya, karena itu Sakarepmu, memberi keterangan atau enggak sakarepmu. Yang penting kau sudah menjadi pihak terlapor, ya. Tuh kata Rismon tadi itu tenang-tenang ketawa-ketawa. Tuh lihat tuh di belakangnya tuh, samping Rosuryo tuh, ya, Ibu Kurnia dengan wajah yang sedang tidak baik-baik saja, Mon. Itu yang kau bilang ketawa-ketawa, Mon. Kacau. itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya gitu. Jadi jangan kecewa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian kenapa mereka memproses sesuatu yang tidak jelas ya, karena tidak jelas. Dan yang paling penting, kami tadi juga menyampaikan surat dari tim kuasa hukum kami bahwa ini tidak ada legal standingnya. Nah, hukum itu adalah hukum yang mencerdaskan, bukan menjerumuskan, ya. Kata Prabowo, jangan nyakiti hati Jangan rakyat. nyakiti hati rakyat. Nah, oleh karena itu, karena abang sudah menyindir Pak Prabowo, kami juga meminta nih Pak Prabowo ya, karena masih adem ayam aja, tidak bicara apapun, tapi kami hargai. Beliau ini orang yang bijaksana, barangkali ya, dilihatnya dahulu apa perkembangan ini, tapi tolong jangan lama-lama Pak. Ya, kalau itu merupakan suatu kesalahan, notorious, ada orang yang senantiasa mempunyai sikap dan tingkah laku untuk menyalahi akidah, maka itu harus segera dilawan, dihentikan Pak ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Apalagi rakyat sudah disakiti. Apalagi rakyat sudah disakiti ya, dan banyak bukti-bukti. Rakyat sudah disakiti. Rakyat yang mana yang disakiti oleh Pak Joko Widodo? Malah sebaliknya, kalian itu yang menyakiti Pak Jokowi dan juga pendukung-pendukung Pak Jokowi. Rakyat pendukung Pak Jokowi yang sudah kalian sakiti ya, karena kalian sudah menghina Pak Jokowi, menuduh Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi yang macem-macem. Jangan dibalik-balik ya, jangan dibalik-balik ya, mengatasnamakan akidah segala macam. Rakyat ini udah pada cerdas ya, nggak percaya dengan omong-omong kalian ini yang hanya bikin gaduh dan provokasi. Dan satu lagi, kalian bawa-bawa nama Pak Prabowo ya. Pak Prabowo nggak ngurusin urusan kalian ini. Pak Prabowo sibuk ngurusin negara. Tuh Pak Prabowo sedang di mana, di Brazil ya kemarin itu ya. Jadi nggak ngurusin persoalan meceh ini ya. Ini hama gerombolan ini. Menyakiti. Dan jangan lupa saudara di Malaysia, saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya. Dan saya kenapa begitu sampai ke Malaysia? Bukan takut, menghindari kesemuanya. Kalau kayak ditangkap, rentetannya semua pasti ditangkap, nggak mungkin enggak gitu loh. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, ini saya sampaikan sekarang. Mana yang betul ini? Inilah pembohong ini Egy Sujana nih ya. Katanya berobat. Berobat katanya. Nah ini udah beda lagi penyampaiannya. Menghindar. Ya, karena apa? Diburu hitman. Mengada-ada si kawan ini. Aduh, jadi siapa sekarang yang berbohong? Siapa yang nggak jujur? Siapa? Terus seperti kata Rismon tadi yang katanya ketawa-ketawa. Sekarang siapa sih sebetulnya yang ketawa-ketawa, yang panik? Supaya dalam perspektif hukum ini, Joko Widodo mungkin sudah memang tadi tidak punya logika, jadi dia menggerakkan kekuatan di luar hukum. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, saya batasi, nanti ada yang lain. Tapi yang jelas dua hal itu, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai logika tidak digunakan oleh Joko Widodo dan tim hukumnya. Satu lagi yang terakhir logikanya. Ini soal simpel, soal ijazah. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Allah kasih tanda-tanda. Nasrun minallah fathun qarib. Insya Allah kemenangan dekat. Gimana menurut pendapat kalian? Silakan ketik di kolom komentar ya teman-teman.
dalam pengertian hukum, saya tidak mau diperiksa. Nah, nggak mau diperiksa dia. Karena dikaitkan dengan yang bukan ada hubungan hukumnya dan tuduhan tindak pidananya kepada saya pasal 160, saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan transmisi dan lain sebagainya, nggak ada itu. Jadi dalam perspektif hukum clear bahwa saya tidak ada hubungan hukum, tidak ada tindak pidana yang saya lakukan. Nah, itulah makanya saya cepat keluar, karena nggak ada hubungannya dengan yang mereka persoalkan, mungkin ke Rosyuryo, ke Rismon, itu pasal-pasalnya mungkin sama, tapi kondisi objektif di lapangannya berbeda. Karena Anda bisa lihat fakta, 2 bulan terakhir ini saya tidak pernah bicara. Saya baru bicara lagi tadi, kurang lebih jam 11-an itu. Jadi Setelah sebelum itu saya tidak pernah bicara. Jadi Saya bicara juga karena untuk memenuhi undangan. Kalau saya tidak bicara seperti itu, berarti saya tidak istiqomah, tidak teguh pendirian dalam membela agama Allah ini. Yang saya bela adalah 3 hal penting. 1, kejujuran. 2, kebenaran. Dan 3, keadilan. Nah, oleh karena itu, dalam pengertian hukum, itu semuanya berlaku universal di seluruh dunia. Orang butuh kejujuran, orang butuh kebenaran, orang butuh keadilan. Nah, dikaitkan dengan ijazah palsu Jokowi, problem awalnya Jokowi tidak jujur, itu saja. Saya di situ saja. Saya nggak ada kepentingan politik apapun. Karena saya tekun sejak awal tahun 2021 akhir, 2002, 2003, 2004, sekarang 2005, saya tetap konsisten dalam konteks pendirian untuk menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi, saya tidak ingin digabungkan dengan teman-teman lain yang tindak pidananya secara substansinya berbeda, lalu disamakan. Saya tidak ingin di situ. Jadi, itulah saya cepat keluar dari pemeriksaan ini. pecah kongsi. Egy Sujana lompat dari gerbong, ya nggak mau terjerumus masuk jurang seperti Roy Suryo CS. Dan satu lagi ya, sudah terbantahkan pernyataan Pitor selama ini semua tidak benar. Kalau bicara soal kejujuran, Egy Sujana sendiri nggak jujur. Tempo hari katanya keluar negeri itu berobat, ternyata ini lain lagi ceritanya, katanya diburu oleh hitman. Kacau ini. Nah, silakan ketik komentarkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan juga jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke grup-grup yang teman-teman miliki, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya itu ya, agar masyarakat dan teman-teman kita yang lainnya itu bisa tercerahkan. Saya Barcekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.